Pernah dengar Gunung Kidul? Pasti pernah ya kan? Letaknya di selatan Yogyakarta. Dulu daerah ini terkenal tandus, tapi sekarang, wah jadi primadona pariwisata. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas. Gimana sih ceritanya transformasi luar biasa ini bisa terjadi? Coba dibayangin, sebuah daratan yang punya dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi, ada perbukitan kapur yang kokoh, lengkap dengan sungai-sungai bawah tanah yang misterius. Keren kan? Nah, di sisi lainnya terhampar garis pantai selatan yang aduh luar biasa indahnya dengan pasir putihnya. Itulah Gunung Kidul, unik banget. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah wilayah yang tadinya dianggap susah karena medannya yang menantang, sekarang malah jadi tujuan wisata yang dibanggain banget karena keindahan alamnya? Penasaran kan? Oke, yuk kita bedah sama-sama. Jadi intinya kisah Gunung Kidul itu soal adaptasi. Cerita tentang gimana manusia, gimana sebuah komunitas bisa tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan lingkungan kars dan pesisir yang super unik ini. Penting banget nih buat dicatat. Kita tuh nggak lagi ngomongin soal istana-istana megah atau perebutan kekuasaan kerajaan, enggak. Sejarah Gunung Kidul itu justru ada di kehidupan sehari-hari warganya. Soal pertanian, perikanan, kerajinan tangan, semuanya itu dibentuk oleh alam di sekitar mereka. Keren ya? Oke, kalau kita mau benar-benar paham suatu tempat, cara paling gampang biasanya mulai dari namanya, betul kan? Nah, nama Gunung Kidul ini sendiri sebenarnya udah ngasih kita petunjuk besar soal identitas geografisnya. Simpel banget, tapi jelas. Gunung dan Kidul. Dari bahasa Jawa, gunung ya artinya gunung atau bukit, dan Kidul itu artinya selatan. Jadi, pegunungan selatan. Pas banget kan? Nama ini benar-benar menggambarkan lokasinya, yaitu barisan perbukitan di sebelah selatannya Yogyakarta. Seolah-olah namanya itu lahir langsung dari alamnya. Jadi gini, alam itu ngasih panggungnya, ada pegunungan kapur, ada sungai bawah tanah, ada pantai selatan. Terus manusianya merespons dengan cerdas banget. Mereka bertani di lembah-lembah yang subur, mancing di sepanjang pesisir, dan bikin kerajinan dari apa yang ada di sekitar. Nah, ini nih yang namanya simbiosis mutualisme, yang jadi fondasi kehidupan di Gunung Kidul sejak dulu. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan melintasi waktu yuk. Kita lihat gimana berbagai zaman meninggalkan jejaknya di Gunung Kidul. Yang unik, meskipun zaman berganti, landscape dasarnya tuh ya gitu-gitu aja, nggak banyak berubah. Coba kita lihat polanya ya. Pertama, di zaman Hindu-Buddha, Gunung Kidul ini jadi semacam dapurnya kerajaan Mataram kuno dan Kadiri, pemasok pangan utama. Terus, waktu Islam masuk, fokusnya bergeser, lebih ke pengembangan komunitas di desa-desa. Nah, pas zaman kolonial, daerah ini jadi bagian dari sistem administrasi Belanda. Tapi, yang menarik di sini adalah, meskipun penguasanya gonta-ganti, jati diri Gunung Kidul sebagai daerah agraris dan pedesaan itu nggak pernah hilang. Sekarang kita lompat ke era modern. Siap-siap, karena di sini kita akan lihat salah satu transformasi paling keren dan paling menakjubkan yang pernah terjadi di wilayah ini. Coba lihat perbandingannya, kontras banget. Dulu Gunung Kidul itu ya pemasok pangan dengan medan yang dikenal sulit. Sekarang, destinasi wisata premium. Dulu kehidupannya tenang pedesaan banget. Sekarang jadi pusat ekonomi yang dinamis. Ini sih bukan sekedar perubahan. Ini kebangkitan yang luar biasa. Terus, apa aja sih yang jadi penopang Gunung Kidul di zaman sekarang? Ada 3 pilar utama nih. Pertama, jelas pariwisata. Siapa sih yang nggak tahu Gua Pindul atau Pantai Indrayanti? Kedua, pertanian. Ini nggak pernah ditinggalin, tetap jadi tulang punggungnya. Dan yang ketiga, budaya. Ini kelihatan banget dari kerajinan batik sampai produk-produk desa yang unik. Nah, dari semua yang udah kita bahas, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih semangat sejati Gunung Kidul hari ini? Jawabannya satu kata, keseimbangan. Jadi, ada 3 ikon utama yang benar-benar jadi ciri khas Gunung Kidul. 1, pegunungan kars dan gua-guanya yang ikonik. 2, garis pantai selatannya yang indah banget. Dan 3, wisata desanya yang hidup banget plus kerajinan lokalnya. Inilah wajah Gunung Kidul yang kita kenal dan kita suka sekarang. Kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Gunung Kidul itu berhasil menyeimbangkan sejarahnya sebagai daerah agraris, kekayaan alamnya yang luar biasa, dan juga tuntutan ekonomi zaman sekarang. Semuanya jadi satu harmoni yang keren banget.
Ini jadi ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungkan. Seiring Gunung Kidul yang terus tumbuh, kira-kira gimana ya cara terbaiknya menavigasi pertemuan antara tiga hal ini? Sejarah, alam, dan kemajuan. Sebuah pemikiran buat kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.